Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dan yang paling utama adalah nikmat kita bisa bangun di pagi hari. Yakni nikmat diberikannya kita kesempatan untuk bangun di waktu-waktu yang penuh berkah ini. Baik secara agama, terutama agama Islam juga secara saintis, yang mana waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah, yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa membantahnya. Luar biasa sekali. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam, terutama kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya baik terhadap jasmani kita, tetapi juga baik terhadap rohani dan juga spiritual kita. Salawat dan juga salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah setiap pekan kedua kita akan membahas, berbicara atau membacakan hadis-hadis, yakni berupa qaul ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini juga merupakan salah satu ikhtiar kita, yang kita sering sekali mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang meskipun kita sering mengatakan kalau kita ini begitu mencintai beliau, tapi kita terkadang tidak tahu bagaimana cara beliau hidup. Bukannya kalau kita benar-benar mencintai suatu hal, mencintai seseorang, maka kita akan tahu biasanya detail sekali tentang hal-hal tersebut. Tapi seberapa detail kita mengetahui kehidupan beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab yang dibahas ini adalah kitab tentang muamalah dan juga akhlak. Pada hadis kali ini saya akan membacakan lagi, yaitu hadis nomor 7 yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yang berbunyi laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ini sebenarnya hadis yang bagi saya sendiri adalah hadis yang cukup sering didengar, cukup masyhur di kalangan para pelajar terutama, yang artinya laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami, yang artinya ini adalah semacam peringatan. Man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau anak-anak, kaum remaja, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih tua. Bahkan dijelaskan, ada yang mensyarah, maknahu anna man lam yarhamis sighar wa yuwaqqir al-kibar aw yu'zimahu aw yahtarimahu fa innahu la yasiru ala nahji wa tariqati ahli Islam. Ada yang mengatakan kalau barang siapa yang tidak menyayangi kaum-kaum muda dan tidak menghormati kaum-kaum yang lebih dewasa, maka tidaklah berjalan atas manhaj Islam, manhaj orang-orang Islam, manhaj ahli Islam. Di sini kita bisa menarik atau melihat bagaimana agama Islam itu selalu mengajarkan kasih sayang dan juga rasa hormat.
nggih. Jadi kasih sayang dan juga rasa hormat ini sangat dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi kasih sayang dan rasa hormat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang sering disalahpahami. Terkadang anak-anak ataupun remaja menyalahpahami kasih sayang sebagai momen atau alasan untuk bermalas-malasan atau bermanja-manja yang berlebihan. Terkadang mungkin kita wajar saja untuk merasa malas melakukan suatu hal. Kita butuh istirahat apalagi ketika lelah. Tapi bukan berarti anak-anak ataupun kaum remaja itu diperbolehkan untuk berlebihan dalam bermanja-manja atau bermalas-malasan. Dan orang-orang dewasa tidak boleh juga mengatasnamakan kasih sayang sehingga anak-anak ini dibiarkan terus-terusan bermalas-malasan sehingga akhirnya malas untuk belajar, malas untuk berusaha. Kemudian ketika mendapatkan ujian atau mendapatkan hal yang sulit, terkadang langsung dibantu, bukan diajari untuk menjalankannya, bukan diajari untuk sabar, bukan diajari untuk berlatih agar anak ini bisa bertumbuh atau remaja ini mendapatkan pengalaman di dalam kehidupan. Terkadang kita sering sekali menyalahpahami kasih sayang sebagai ajang untuk bermalas-malasan, sehingga generasi yang tumbuh dari anak-anak ataupun remaja ini adalah generasi yang rentan, generasi yang tidak tangguh. Terkadang kita mengeluh, kok anak-anak zaman sekarang itu cengeng, anak-anak zaman sekarang itu manja. Terkadang hal tersebut adalah efek dari rasa kasih sayang kita yang salah kita pahami. Begitu juga dengan fenomena penghormatan. Kalau tadi kasih sayang sering disalahpahami sebagai ajang untuk bermalas-malasan atau ajang untuk bermanja-manja yang berlebihan, sedangkan penghormatan ini terkadang hanya didasari berdasarkan umur semata. Terkadang kita yang lebih tua dari usia-usia yang ada di bawah kita, kita selalu ingin dihormati, mendapatkan penghormatan, merasa menjadi orang yang terhormat. Padahal terkadang sikap yang kita tunjukkan, sifat yang kita tunjukkan tidak menunjukkan kebijaksanaan. Padahal seseorang akan sangat dihormati apabila sikapnya baik, tutur bicaranya baik, cara pandangannya baik, sehingga anak-anak akan merasa damai atau mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang lebih dewasa. Para remaja juga akan merasakan bisa mencari kebijaksanaan atau pandangan-pandangan yang baik, mencari wawasan-wawasan dari pengalaman orang-orang dewasa yang lebih banyak pengalamannya dalam menjalani hidup. Sehingga kasih sayang dan rasa hormat ini akan terjalin erat, bukan dari hanya saling menuntut. Yang anak-anak bilang, oh bapak, ibu atau mas, mbak tidak sayang sama saya. Kemudian yang yang sudah dewasa juga menuntut, kamu ini harus hormat dengan yang lebih tua, tanpa memberikan tauladan atau pedoman yang baik kepada anak-anak. Oleh dari itu, marilah kita memperbaiki cara kita menyayangi dan juga memperbaiki cara kita dalam mencari penghormatan atau menghormati orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.